وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Jadi selain orang kafir tadi terpisah dengan orang beriman, wajah mereka berwarna biru muram, gitu kan? Kemudian dalam kondisi berlutut, ya. Keadaan-keadaan pada saat di perhimpunan pada saat itu ya. Ada juga orang yang dibangkitkan dalam kondisi buta, tidak melihat sama sekali. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan, kata Allah, peringatanku, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Pasti sempit hidupnya di dunia. Semua serba kurang, masalah demi masalah yang dihadapi. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini ciri orang juga di mahsyar. Kemudian surah Isra ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhim umyan wa bukman wa summa. Ada juga orang dibangkitkan pada hari kiamat, kata Allah, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekak. Ya. Ini ciri yang lain. Ada juga orang seperti itu pada hari kiamat. Tentu Bapak Ibu kalau mau menggambarkan tentang masalah buta ini, kalau misalnya lagi terjadi ada musuh masuk di satu kota, di kota kita misalnya, naudzubillah, satu waktu, misal ini contoh saja, kemudian dikepunglah kita semua ini dan setiap saat bisa dibunuh oleh musuh, tetapi dalam kondisi mata kita buta atau mata kita ditutup dengan kain. Beda dengan kondisi orang yang terbuka. Mungkin dia masih bisa melihat, masih bisa tahu celah lari kemana. Jadi dibangkitkan dalam keadaan buta ini tambahan siksaan ini. Ini rumit ini. Makanya di sini Allah sebutkan itu. Dibangkitkan dalam kondisi dia buta, ada yang tuli, ada yang pekak. Semuanya jadi nggak tahu apa yang terjadi nih. Dia tersiksa kah? Dia dilempar ke neraka kah? Dia bisa selamat kah? Tapi ini hanya terjadi bagi orang-orang kafir ya. Orang beriman tidak seperti ini. Orang beriman akan aman, tidak ada yang buta. Ini juga sebagian ulama mengatakan bisa terjadi pada orang-orang yang fasik, yang banyak sekali dosanya gitu. Lalu kita lihat surah As-Saffat ayat 22. Selanjutnya As-Saffat ayat 22. Surah nomor 37 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, kita mulai baca dari ayat 21. Hada yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan. Kalau orang nanti sudah dibangkitkan di mahsyar, inilah hari keputusan yang telah kamu selalu dustakan selama ini. Banyak orang diingatkan, jangan berbuat dosa, akhirat ada siksaan. Kata Allah di ayat 22, ini saksi bahasa yang ditulis di buku, Uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Kita lanjutkan beberapa ayat ke depan. Ayat 23-nya, min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Jadi orang yang pernah sembah berhala, orang yang pernah sembah manusia, orang yang pernah sembah syaitan, Allah bangkitkan semua bersama-sama. Berhala-berhala yang pernah dia sembah dibangkitkan juga, Allah SWT datangkan kembali. Lalu dikatakan yang mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah, pandu mereka, disuruh para malaikat kepada neraka Jahannam. Ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahan mereka di tempat perhentian karena mereka akan diminta pertanggungjawaban. Lalu kata Allah, ditanya pertama sekali sebelum mereka dilemparkan ke neraka Jahannam, malakum la tanasarun, kenapa sekarang kalian tidak tolong menolong? Balhumul yawma mustaslimun, kata Allah, karena memang pada hari itu mereka akhirnya menyerahkan diri. Terus ya kita baca beberapa ayat, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Pada saat itu mereka saling berhadap satu sama yang lain dan mereka akhirnya berbantah-bantahan. Apa yang mereka bilang? Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin.
Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan mereka, sesungguhnya kalianlah yang datang kepada kami dari sisi kanan. Maksudnya sisi kanan ini ngerayu kami, nggak apa-apalah, janjikan ini, apa salah, atau diberikan fasilitas. Kayak pemerintah bisa memberikan fasilitas perzinahan, terus ini. Nanti orang-orang yang buka fasilitas perzinahan itu akan berkata di depan Allah nanti hari kiamat kepada pemimpin, kalian dulu yang izinkan kami, misal. Itu pembicaraan di antara mereka nanti. Qalu bal lam takunu mu'minin, tapi pimpinan mereka mengatakan sebenarnya kalianlah yang tidak beriman. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kata pemimpin mereka, dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadap kalian, bahkan kalianlah kaum yang melampaui batas. Fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladzaikun. Maka pastilah putusan azab Tuhan kita semuanya terhadap kita nih, kata mereka ya. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Fa'agwainakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kalian, sungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. Jadi akhirnya kalaupun pimpinannya mengatakan percuma, kita sekarang mau bantah-bantahan tidak ada gunanya. Azab nih, neraka kita akan masuk semua, nggak ada gunanya. Ini sekaligus memberikan peringatan, jangan karena ada izin untuk berbuat dosa, misalnya izin buat ini, buka itu, lalu kita bilang kenapa pemerintah izinkan, nggak apa-apa deh, kita buka aja. Jangan, karena nanti Allah sudah ceritakan, yang memberikan izin semua itu akan menolak hari kiamat. Kalian sendiri salah, siapa suruh, gitu kan. Seperti itulah. Kemudian dikatakan di sini, fa innahum yauma idzin fil azabi mushtarikun. Maka sungguhnya mereka nanti pada hari kiamat di neraka bersama-sama dalam azab. Inna kadzalika naf'alu lil mujrimin, begitulah kami lakukan terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Jahat ini maksudnya tidak mengikuti perintah Allah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka selalu di dunia kalau dikatakan la ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, patuhi, tinggalkan larangannya, nanti ada surga dan neraka, mereka selalu mengatakan atau menyombongkan diri. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun. Lalu mereka ada di antara ini teguran kepada orang-orang Arab jahiliyah di Mekah. Mereka berkata kepada Nabi SAW, apakah sungguhnya kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami, patung-patung yang kami buat ini, hanya karena seorang penyair yang gila, julukan kepada Nabi SAW. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Tapi kalian tidak tahu sebenarnya Muhammad itu telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Lalu terakhir adalah innakum ladzaikul adzabil alim. Sesungguhnya karena perbuatan kalian tadi menolak untuk beriman dan beramal saleh akan membuat kalian masuk kepada azab yang pedih. Ayat demi ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan di mahsyar. Tapi yang dari ayat panjang tadi surah As-Saffat ini, dari ayat 22 sampai ayat tadi 38 ya. Saya bacakan tadi sampai ayat 38. Semua itu menggambarkan kepada kita tentang adanya dialog di antara orang-orang yang akan masuk neraka, dari orang yang mengajak dan orang yang diajak, dari pemimpin dengan bawahan ya. Termasuk kalau ada teman-teman yang kerja di perusahaan begitu, atasannya suruh buat nota palsu, ya jangan mau. Nanti hari kiamat kita yang bertanggung jawab. Ya silakan buat sendiri. Saya nggak mau ikut-ikutan, gitu kan. Kalau perlu ancam, kalau begini saya akan laporin nih ke polisi. Kalau memang kita yang mau dipecat, harus begitu, ingkar mungkar, nggak bisa. Supaya dia berhenti. Ada orang malah keluar, jangan keluar, kecuali kalau memang perusahaannya haram, gitu kan. Kalau nggak ingatkan, ancam, kalau nggak saya lapor nih, kalau saya disuruh begini, gitu kan. Supaya dia takut, dia berhenti. Karena kadang-kadang ada orang subhanallah malah dia yang terzalimi, gitu kan. Ini harus diberhentikan, tidak boleh tidak. Jangan sampai malah didukung gitu. Ada banyak orang subhanallah yang bilang, Ustaz saya terpaksa melakukan dosa karena atasan saya ajak. Apa boleh buat? Diajak ke diskotik, diajak ke karaoke, harus saya ikut karena urusan kerjaan. Nah ini sama nih, dalam ayat tadi sudah dijelaskan. Nanti hari kiamat bantah-bantahan sendiri tuh. Kamu kan yang ajak, ya kamu yang ikut, gitu kan. Jadi begitu. Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Ini teman-teman yang habisin waktunya, umurnya di diskotik setiap malam, apa yang didapat? Apa yang didapat cuma? Apa?
Nggak ada. Kupingnya pekak, sakit, ngomong harus teriak-teriak sama orang, mabuk-mabukan. Syaitan menghiasi buat mereka. Khamr itu, teman-teman sekalian, kata ulama ya, khamr itu diadakan penelitian kepada orang-orang yang taubat, lalu ditanya, apa yang kamu rasakan sekarang setelah kamu taubat di khamr itu? Apakah ada manis? Sama madu kah? Samakah dengan sirup? Jawabannya semua tidak, pahit malah, nggak enak malah. Tapi syaitan menghiasi seakan-akan itu lebih hebat, lebih baik daripada madu yang jelas-jelas buat kesehatan, manis gitu. Apa yang mereka dapat? Nggak ada. Orang yang sudah berzina sekarang, berzina gonta-ganti pasangan, anggap sudah berzina dengan 1000 orang. Misal, gonta-ganti pasangan, sebentar ini, sebentar itu, baik. Sekarang, di hari ini, setelah dia habiskan umurnya 40 tahun, 50 tahun dalam zina itu, apa yang dia dapat? Masih ada kenikmatan yang dirasakan pada hari ini? Lewat. Tapi masalahnya hisapnya berat nih. 1000 kali berzina berarti 1000 kali siap dibakar di neraka, kan gitu. Maka beda dengan orang yang beramal soleh, Bapak Ibu sekalian. Kalau amal soleh berbeda. Amal soleh yang pernah kita kerjain 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pernah haji, pernah sholat, tetap kita akan rasakan, akan dapatkan nanti hasilnya hari kiamat gitu kan. Tidak ada sesuatu yang lewat.